Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zarfan Rasyif dengan NIM 11930300100. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tugas UAS mata kuliah Hukum Tata Negara, yang mana saya di sini menjelaskan tentang sistem pemerintahan daerah. Itu salah satu sub materi yang ada di mata kuliah Hukum Tata Negara. Jadi yang bisa dapat saya sampaikan yaitu berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945, yaitu kita ini berbentuk Indonesia ini berbentuk negara kesatuan, di mana pemerintah di daerah merupakan juga bagian dari penyelenggaraan pemerintahan pusat. Nah, itu adalah sebagai konsekuensi Indonesia memakai sistem pemerintahan presidensial, yang mana presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1945, yang mana mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan untuk menuju tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Karena tugas dan kewajiban presiden itu sangat banyak, jadi memerlukan bantuan dari pemerintahan daerah. Dan sebagaimana konsekuensinya bentuk negara kesatuan Republik Indonesia ini, jadi adanya pembagian wilayah di Republik Indonesia ini menjadi daerah besar atau bisa kita sebut provinsi, dan daerah kecil yang mana itu kabupaten dan kota. Itu diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yang penyelenggaraan pemerintah di daerah adalah penyelenggaraan pemerintah di pusat gitu, sehingga apapun yang terjadi di daerah akan mempengaruhi jalannya pemerintahan di pusat. Begitu pula sebaliknya, apapun yang terjadi di pusat pasti akan berdampak di daerah juga. Seperti halnya penanganan COVID maupun vaksin, yang mana pada kali ini pusat dan daerah itu saling berdampak gitu. Karena itu hubungan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah nggak bisa terputus gitu. Jadi meskipun di daerah kabupaten atau kota menggunakan asas desentralisasi, tidak menggunakan asas dekonsentrasi gitu. Jadi asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah pasca amandemen terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap perkembangan hukum di pemerintahan daerah, terutama berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang mana secara langsung. Jadi secara asasi yang mendasari adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah penggunaan asas-asas yang tercantum dalam setiap undang-undangnya gitu. Yang mana di sini ada 3 asas, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan gitu. Saya akan mencoba membahas 3 asas-asas tersebut dengan hemat saya gitu. Yang pertama, asas desentrasi dan atau otonomi daerah dalam negara kesatuan, yang mana menurut Hogwarts, desentralisasi merupakan pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan publik yang lebih tinggi kepada badan-badan publik yang lebih rentan, di mana kedudukannya untuk secara mandiri dan berdasarkan kepentingan sendiri mengambil keputusan di bidang pengaturan dan di bidang pemerintahan. Dan pada hakikatnya desentralisasi itu sendiri dapat dibedakan dari
karakteristiknya gitu. Jadi ada karakteristik teritorial, fungsional, terus politik maupun budayanya juga, kultural desentralisasi, serta ekonomi dan administrasi seperti itu. Dan yang kedua yang mana asas dekonsentrasi di sini menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagai urusan pemerintahan yang ada menjadi kewenangan pemerintahan pusat kepada gubernur gitu sebagai wakil pemerintahan pusat gitu. Jadi kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur dan bupati gitu. Jadi sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum gitu. Dan ciri-cirinya adalah dekonsentrasi yaitu bentuk pemancaran nya itu ialah pelimpahan gitu, dan pemancaran terjadi kepada pejabatnya gitu, ke pejabatnya langsung, ke perorangannya itu tersendiri. Dan yang dipencarkan itu bukan hanya urusan pemerintahan gitu, tapi wewenang untuk melaksanakan sesuatu gitu. Nah terus yang dilimpahkan juga tidak menjadi urusan rumah tangga sendiri gitu. Jadi dekonsentrasi merupakan unsur desentralisasi, tapi dekonsentrasi ialah salah satu jenis desentralisasi. Namun dekonsentrasi adalah pasti desentralisasi, tapi desentralisasi enggak selalu berarti dekonsentrasi gitu. Terus yang ketiga ada asas tadi pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 juga, tugas pembantu adalah penugasan dari pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat atau dari pemerintahan daerah provinsi kepada daerah kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi tersebut. Dan yang kan aku jelaskan dan menurut Profesor Bagirmanan paling tidak ada 4 faktor yang menentukan hubungan pusat dan daerah dalam otonomi, yaitu hubungan kewenangan, terus keuangan, pengawasan, dan hubungan-hubungan yang timbul dari susunan organisasi pemerintahan di daerah gitu. Jadi presiden seperti itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan, analisis yang bisa saya sampaikan terkait pemerintahan daerah. Terima kasih. Mohon maaf jikalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Presiden, puncak pemimpin penyelenggaraan pemerintahan, terima kasih saya ucapkan. Gubernur bertanggung jawab di provinsi, saya pamit undur diri. Indonesia negara hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.